Halo, perkenalkan nama saya Roberto, NIM 2017 310075. Saya berasal dari Desa Penyelimau, Dusun Penyelimau Hulu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Jenis koperasi yang ada di desa saya itu KUD, Koperasi Unit Desa Permai, yang bergerak di bidang tidak ada bergerak di bidangnya sih, tapi lebih ke kelapa sawit, perkebunan. Yang saya ketahui tentang KUD di desa saya ini, koperasi ini tidak hanya menyediakan angkutan untuk mengirim tanaman buah segar ke pabrik pengolahan kelapa sawit, tapi koperasi ini juga menyediakan sembako, menjual sembako kepada petani-petani di desa. Manfaatnya yang saya rasakan, tidak semua orang sama ya pendapatnya. Yang saya rasakan adanya koperasi di desa saya ini sangat membantu, karena tadi yang awalnya membantu pengiriman tandan buah segar kelapa sawit ini, termasuk yang saya rasakan itu tandan buah segar saya ini diangkut tepat waktu untuk dikirim ke pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut. Jadi setiap lahan saya ini sudah dipanen, besoknya langsung kirim dan hasilnya langsung ke saya, seperti itu. Mungkin yang dirasakan masyarakat juga yang di desa saya itu sama yang seperti saya rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya rasakan ini untuk jalan menuju ke lahan kelapa sawit saya ini, itu adanya KUD di sini sangat bermanfaat, karena menurut saya jalan untuk lahan saya ini tidak selalu bagus dan tidak selalu bagus, dan juga KUD ini menyediakan pekerja untuk memperbaiki jalan menuju ke lahan petani, ke semua lahan petani yang ada di lingkup KUD ini sendiri. Ini manfaatnya sangat besar. Yang pertama tadi membantu pengiriman tanaman buah segar ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Yang kedua itu bisa memperbaiki jalan untuk pergi ke lahannya, dan jalan nantinya agar tidak nyangkut atau tidak nyendat untuk pengiriman buah tersebut, jadi lebih tepat waktu. Dan manfaat koperasi selanjutnya itu yang saya rasakan dan kedua orang tua saya rasakan itu untuk pinjaman. Jadi setiap petani yang ada di lingkup KUD tersebut bisa meminjam uang sama seperti di bank dengan bunga yang kecil, untuk yang ada di lingkup atau yang mempunyai lahan kelapa sawit
atau kebun kelapa sawit di lingkup KUD tersebut, bisa meminjam uang dengan bunga yang kecil dibandingkan di bank. Dan cara pengembaliannya juga itu sangat 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 apa ya sangat sangat bagus sekali, karena hasil dari panen tersebut, panen kebun kedua orang tua saya ini, hasil nanti dipotong, tidak langsung semua tetapi berkala, tergantung dari bunganya. Ya, intinya itu bisa meminjam uang di koperasi ini dengan bunga yang sangat kecil, jadi membantu per 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 perekonomian keluarga, yang pastinya masyarakat di desa tersebut. Oh iya ya, dan ada lagi untuk sembako, kita bisa sama tadi seperti meminjam, kita bisa mengutang atau mengebon, dan cara pembayaran itu enak sekali. Kita bisa cash atau dipotong dari hasil penjualan buah kelapa sawit tadi yang diangkut, yang dikirim ke pengolahan kelapa sawit tadi, ke pabrik tadi ya. Itu buahnya, hasil dari buah itu tadi kita ambil dulu barangnya, nanti setelah keluar hasilnya baru dibayar, atau potong atau ngutang. Bisa juga dipotong sedikit-sedikit dengan seperti kredit, cicil mencicil, yang seperti itulah. Dan manfaatnya itu sangat bagus sekali. Ada yang terakhir ini karena membantu dan bisa khususnya seperti saya mahasiswa yang misalnya saya sedang libur, atau anak-anak sekolah lainnya itu dipekerjakan oleh koperasi tersebut. Tidak juga di bawah umur ya, tapi yang seperti anak SMA, anak kuliah, seperti itu. Jadi mereka anak sekolah di anak SMA tadi sama anak kuliah ini sedang libur, mereka dikasih pekerjaan untuk biasanya memperbaiki jalan, macam-macam lah, timbangan buah sawit. Jadi mereka mengajarkan anak-anak tersebut kalau yang merasakan bisa untuk mandiri, ya seperti itu, mandiri. Jadi membantu mencari uang jajan lah, ibaratnya. Itu manfaat untuk anak-anak dewasa yang ada di desa saya. Mungkin tidak juga untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk yang untuk masyarakat lah. Intinya itu untuk masyarakat. Tadi cara mereka mengembangkan kooperasinya itu, jadi mereka ini biasa ada yang namanya ya tadi seperti kredit, terus menjual sembako ke petani, seperti itu cara mengembangkannya. Dan cara mereka mengembangkannya itu seperti kredit tadi, menjual sembako untuk para petani, dan memberi kredit untuk para petani juga, seperti itu. Oh iya, dan mereka juga menjual tidak hanya sembako, pupuk juga. Dan mereka mengembangkan ini, mereka menjual pupuk untuk para petani agar petani tidak membeli di luar koperasi lebih. Jadi petani ini
lebih simpel lah. Ibaratnya petani membeli pupuk kepada KUD, itu langsung diantar KUD ke lahan petani tersebut. Nah, jadi petani ini enak, langsung tinggal pupuk seperti itu. Jadi cara koperasi mengembangkan itu ya menjual, memberi kredit kepada petani. Untuk bagaimana cara mereka bekerja sama dengan pihak lain selain koperasi, itu biasanya seperti biasanya ada bekerja sama dengan salah satu pemilik toko itu misalnya, dan juga ada bekerja sama dengan perusahaan, tapi ini hanya untuk pupuk. Perusahaan membeli pupuk di luar, dan nanti koperasi tersebut membeli lagi kepada perusahaan. Seperti itu untuk cara bekerja samanya. Untuk pihak yang bekerja sama dengan koperasi di desa saya ini banyak. Salah satunya perusahaan yang ada di desa saya, dan perusahaan koperasi yang di luar desa saya atau di desa tetangga itu. Desa saya ini bertetangga dekat sekali, koperasi pun sangat dekat, tidak jauh. Biasa ada juga dengan toko. Jadi untuk yang toko ini yang saya tahu, biasanya tadi yang di pertama sembako ini dari toko tersebut dan diantar ke koperasi untuk dijualkan ke petani. Untuk yang perusahaan itu biasanya ada dua tadi, satu belum sempat saya sebut tadi, itu biasanya jambah kelapa sawit yang dari perusahaan ini dijual ke koperasi untuk dijualkan ke petani yang ingin membuka lahan atau menanam. Tadi sampai sembako ya. Jadi sembako dari toko tadi dijual lagi ke koperasi, dan koperasi ini menjualnya lagi ke petani, tapi bisa berbentuk kredit atau kasbon tadi dan cash, seperti itu. Untuk perusahaan membeli pupuk dari tempat lain dan nanti akan dipasarkan ke koperasi yang ada di lingkup perusahaan. Salah satunya di koperasi desa saya tadi, itu nanti koperasi desa saya akan dijual lagi ke para petani agar petani tidak membeli di tempat lain, seperti itu. Untuk kredit untuk pupuk tadi bisa cash ataupun hutang, tapi kebanyakan hutang. Biasanya hasil dari buah kelapa sawit yang dikirim ke pabrik tadi, hasilnya akan dipotong untuk biaya pupuk tadi, seperti itu. Bagaimana mereka menghitung SAU? SAU adalah sisa hasil usaha koperasi yang merupakan itu tadi pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun. Jadi
bagaimana cara mereka menghitung SAU. Itu tadi kredit petani yang kredit, bukan petani tapi tadi yang berbentuk nota itu dikumpulkan, terus nanti dihitung berapa hasilnya selama setahun, dan pinjaman juga selama setahun itu mereka jumlahkan, dan nanti mereka potong dengan hasil pendapatan setahun ini, hasil usaha ini, begitu. Untuk penyiapan laporan akhir tahun di koperasi desa saya ini saya kurang tahu ya. Biasanya untuk persiapan itu mereka mengumpulkan para petani atau anggota dari koperasi tersebut dikumpulkan, dan nanti hasilnya itu akan dijelaskan kepada petani. Seperti itu. Jadi transparansi lah baratnya. Untuk pembuatan laporannya saya kurang tahu ya. Mungkin pada umumnya pembuatan laporan akhir tahun ini pada umumnya mungkin sama ya. Jadi itu laporan akhir itu disusun dari awal tahun yang sebelumnya sampai hasil, sehingga sampai akhir tahun tersebut, sehingga disitulah jumlah pendapatan koperasi selama setahun. Seperti itu. Terima kasih. Welcome back to my channel ya guys.